Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Malam itu terasa terlalu tenang untuk ukuran sebuah perkampungan di pinggiran kota. Seolah udara sendiri menahan napasnya tanpa alasan yang jelas. Jatmiko berjalan pelan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, menggenggam senter kecil dengan tangan kanan yang sedikit berkeringat. Suara jangkrik terdengar, tapi tidak berirama seperti biasanya, melainkan terputus-putus seperti terganggu sesuatu yang tidak terlihat. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara motor atau obrolan warga kini kosong, hanya menyisakan bayangan pagar dan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Ada sesuatu yang tidak tepat, tapi Jatmiko belum bisa menjelaskan apa. Di pos ronda kecil yang terbuat dari kayu tua, 3 orang sudah duduk menunggu dengan ekspresi yang tidak biasa, seolah mereka sedang menahan sesuatu yang tidak ingin mereka katakan. Andin mengangkat kepalanya perlahan ketika Jatmiko datang. Matanya terlihat lelah, tapi tetap waspada. Kuncoro duduk sambil memegang gelas kopi yang sudah dingin. Jarinya mengetuk-ngetuk permukaan kayu tanpa ritme. Sementara itu, Bayu berdiri di pinggir, menatap jalan kosong, seolah menunggu sesuatu muncul dari gelap. Tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. "Sepi banget ya," ujar Jatmiko akhirnya, mencoba memecah keheningan yang terasa terlalu padat. Tidak ada yang langsung menjawab, hanya suara kursi kayu yang berderit ketika Kuncoro menggeser duduknya sedikit. Andin akhirnya berkata pelan, "Dari tadi, nggak ada yang lewat." Nada suaranya datar, tapi menyimpan ketegangan yang sulit disembunyikan. Bayu masih tidak menoleh, hanya bergumam, "Biasanya jam segini masih ada anak-anak nongkrong di ujung gang." Jatmiko duduk, meletakkan senternya di meja, lalu menyapu pandangan ke sekeliling dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Lampu jalan di ujung gang berkedip 2 kali, lalu stabil kembali. Tapi entah kenapa itu cukup membuat tengkuknya meremang. Ia menarik napas dalam, mencoba menganggap semuanya normal. Hanya malam yang kebetulan lebih sepi dari biasanya. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin terasa bahwa kesunyian ini bukan kesunyian biasa. Ini seperti kesunyian yang sengaja diciptakan. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan berarti, hanya suara angin yang sesekali menyentuh daun dan suara kayu tua yang berderak pelan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, teratur. Semua orang langsung menoleh ke arah yang sama tanpa perlu diberi aba-aba, seolah mereka sudah menunggu suara itu sejak tadi. Jatmiko meraih senternya kembali, menyorot ke arah jalan yang gelap. Cahaya senter memotong kegelapan, tapi tidak langsung menemukan siapapun. Suara langkah itu masih ada, semakin dekat, tapi tidak terlihat sumbernya. Jantung Jatmiko mulai berdetak lebih cepat, sementara Andin berdiri perlahan, mendekat ke sisi meja. "Kamu dengar juga kan?" bisiknya, hampir tidak terdengar. Jatmiko mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangan. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti, mendadak, tanpa jejak. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, tidak ada gerakan lanjutan. Hanya diam, diam yang lebih berat dari sebelumnya. Bayu akhirnya berbalik, wajahnya pucat, meski berusaha tetap tenang. "Kalau itu orang, harusnya sudah kelihatan dari tadi," katanya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kuncoro menelan ludah, lalu berkata, "Atau dia memang nggak mau kelihatan." Tidak ada yang menanggapi kalimat itu, karena di saat yang sama, dari arah belakang pos ronda terdengar suara yang sama.
langkah kaki, pelan, berat, dan kini jauh lebih dekat. Suara langkah dari belakang pos ronda itu terdengar jelas, terlalu jelas untuk sesuatu yang tidak terlihat, seolah kaki yang menginjak tanah benar-benar memiliki berat yang nyata. Jatmiko langsung berdiri, tubuhnya menegang, sementara senter di tangannya sedikit bergetar meski ia berusaha mengendalikannya. Andin mundur satu langkah, napasnya mulai tidak teratur, dan Bayu perlahan bergerak memutari pos untuk melihat sumber suara. Kuncoro tetap duduk, tapi matanya mengikuti setiap gerakan dengan penuh kewaspadaan. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Bayu sampai di sisi belakang pos, lalu berhenti mendadak, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Jatmiko segera menyusul, menyinari area itu dengan senter. Tapi yang terlihat hanya tanah kosong, beberapa daun kering, dan bayangan pohon yang diam. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja berjalan di situ. Bayu menelan ludah, lalu berbisik, "Tadi, suaranya di sini." Nada suaranya berubah, tidak lagi yakin seperti sebelumnya. "Jangan bercanda," kata Jatmiko, meski ia sendiri tahu itu bukan candaan. Bayu menggeleng pelan, wajahnya mulai kehilangan warna. "Aku nggak bercanda, ini bukan suara biasa." Andin dari kejauhan memanggil, "Kalian lihat apa?" Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya, menyiratkan kecemasan yang mulai menguasai. Jatmiko tidak langsung menjawab. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini dari sisi depan pos, lebih cepat, lebih berat, seolah sesuatu sedang berjalan memutari mereka. Semua langsung berbalik serempak, langkah kaki mereka sendiri terdengar beradu dengan suara yang tidak terlihat itu, menciptakan ritme yang kacau dan tidak sinkron. Jatmiko menyorotkan senter ke arah jalan utama, tapi lagi-lagi tidak menemukan apapun, hanya aspal kosong yang memantulkan cahaya pucat. Namun, suara itu tidak berhenti. "Ini nggak mungkin," gumam Kuncoro. Kini sudah berdiri, matanya membesar. Ia mencoba mendengarkan lebih fokus, seolah berharap bisa menemukan pola. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin takut, karena suara itu tidak punya pola yang jelas. Kadang lambat, kadang cepat, kadang berhenti, lalu muncul di tempat lain. Andin mendekat ke Jatmiko, hampir menempel. Suaranya bergetar saat berkata, Kita dikelilingi, ya." Jatmiko tidak menjawab. Ia tidak bisa, karena untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar perasaan tidak nyaman. Ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang sengaja mendekat. Tiba-tiba, lampu jalan di depan mereka mati. Seketika, tanpa peringatan, kegelapan langsung menelan sebagian jalan, menyisakan hanya cahaya senter yang sempit dan tidak cukup untuk menjangkau semuanya. Bayangan pepohonan berubah bentuk, tampak lebih panjang dan tidak wajar. Suara langkah itu berhenti lagi. Lalu, terdengar suara lain, pelan, serak, seperti seseorang berbicara dengan tenggorokan kering. Ikut, semua membeku. Jatmiko merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menekan dari dalam. Andin menutup mulutnya, menahan suara yang hampir keluar. Bayu perlahan mundur, matanya menyapu kegelapan, seperti mencoba menemukan sumber suara itu. "Kalian dengar?" tanya Kuncoro dengan suara nyaris tidak terdengar. Tidak ada yang menjawab, karena suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Ikut ronda." Dan pada saat itu, senter di tangan Jatmiko tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Dalam kegelapan total, mereka tidak lagi tahu apakah mereka masih berempat atau sudah bertambah satu.
Kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti mereka terasa terlalu padat, seolah bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sesuatu yang sengaja menutup pandangan mereka. Jatmiko berusaha menyalakan kembali senternya dengan tangan yang gemetar, menekan tombolnya berulang kali tanpa hasil. Nafasnya mulai pendek, dan ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri lebih keras daripada suara apapun di sekitarnya. Di sisi lain, Andin meraba udara kosong, mencoba mencari keberadaan orang lain di dekatnya. Namun, yang ia sentuh hanyalah udara dingin yang terasa asing. "Ada di sini, jangan jauh-jauh," bisik Andin. Suaranya nyaris hilang dalam gelap. Jatmiko akhirnya berhasil menyalakan senter. Cahaya redup itu kembali menyinari sebagian kecil ruang di sekitar mereka. Bayangan muncul kembali, tapi terasa berbeda, lebih panjang dan tidak sesuai dengan arah cahaya. Kuncoro terlihat berdiri agak jauh dari posisi sebelumnya, padahal tidak ada yang melihat ia bergerak. "Kita tadi berdiri di mana?" tanya Kuncoro pelan, seolah dirinya sendiri mulai ragu. Jatmiko menyorot ke tanah, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan. Namun, yang ia lihat justru membuat tenggorokannya terasa kering. Di tanah berdebu di sekitar pos ronda, terdapat jejak kaki, banyak, tidak beraturan, dan tidak semuanya mengarah sama. Beberapa jejak terlihat seperti mengelilingi mereka, membentuk lingkaran yang tidak sempurna. Yang lebih aneh, ukuran jejak itu tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Gumam Jatmiko, suaranya tertahan. Andin menunduk, matanya mengikuti pola jejak itu dengan wajah yang semakin pucat. "Ini bukan cuma satu orang," katanya pelan. Bayu menatap sekeliling, lalu berkata dengan suara yang hampir putus, "Tapi kita cuma dengar satu langkah." Suara itu kembali muncul, sekarang lebih dekat dari sebelumnya, dan kali ini terasa seperti berada tepat di belakang telinga mereka. Langkah, berhenti, langkah lagi, seolah sesuatu sedang mencoba menyesuaikan ritme dengan mereka. Jatmiko menoleh cepat ke belakang, menyinari ruang kosong yang hanya berisi bayangan pohon. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu di sana tidak hilang. Justru semakin kuat, semakin nyata. Seolah keberadaannya tidak membutuhkan bentuk untuk bisa dirasakan. "Dia ikut kita," bisik Andin. Matanya mulai berkaca-kaca. Jatmiko tidak membantah, karena dalam benaknya, satu kesadaran mulai terbentuk dengan jelas. Ini bukan sesuatu yang hanya ada di luar. Ini sudah masuk ke dalam lingkaran mereka. Tiba-tiba, dari dalam pos ronda, terdengar suara kursi digeser. Perlahan, berderit panjang. Semua langsung menoleh ke arah dalam pos, padahal beberapa detik sebelumnya mereka semua berada di luar. Jatmiko mengangkat senter, menyinari bagian dalam yang sempit dan gelap. Kursi kayu yang tadi kosong kini bergeser sedikit dari posisi awalnya. Tidak ada siapapun di sana. Namun, ada sesuatu yang lain. Di atas meja, gelas kopi milik Kuncoro yang tadi dingin kini masih mengeluarkan uap tipis, seolah baru saja disentuh. Kuncoro mundur satu langkah. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. "Aku nggak minum lagi tadi," katanya terbata. Bayu menggeleng cepat. "Nggak ada yang masuk ke sini." Suaranya terdengar seperti meyakinkan diri sendiri, bukan orang lain. Lalu terdengar suara ketukan. Pelan, dari bawah meja. Tok, tok, tok. Andin menjerit kecil, mundur hingga hampir terjatuh. Jatmiko refleks menyorot ke bawah meja. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Bukan bentuk yang jelas, tapi cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Seperti ujung jari, pucat, kotor, dan bergerak perlahan, masuk kembali ke dalam gelap. Jatmiko langsung menarik napas tajam, mundur dengan langkah tidak stabil. Ada sesuatu di bawah sana, katanya dengan suara parau.
Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan untuk memastikan pun tidak ada yang cukup berani. Suara itu berhenti, tapi keheningan yang menggantikannya terasa lebih buruk karena kini tanpa perlu suara. Nah, mereka semua tahu sesuatu itu tidak hanya mengelilingi mereka. Ia sudah masuk dan ia tahu siapa mereka. Tidak ada yang berani kembali duduk di dalam pos ronda setelah kejadian itu, seolah ruang kecil itu sudah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi milik mereka. Jatmiko berdiri di luar, mencoba menenangkan napasnya yang masih tidak stabil, sementara matanya terus mengawasi setiap sudut gelap di sekitar mereka. Andin duduk di bangku panjang dekat pagar, memeluk dirinya sendiri seperti berusaha menahan dingin yang tidak wajar. Bayu berjalan mondar-mandir tanpa arah jelas, seolah mencari logika yang tidak kunjung ditemukan. Kuncoro hanya diam, tapi tatapannya kosong, seperti pikirannya sedang terseret ke sesuatu yang jauh. Kita harus berhenti ronda malam ini, kata Andin tiba-tiba. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya meski masih bergetar. Jatmiko menoleh, menatapnya dengan ekspresi ragu. Kalau kita berhenti sekarang, terus ini apa? Kita biarin aja. Jawabnya pelan, tapi ada tekanan dalam setiap katanya. Bayu berhenti berjalan, lalu berkata, Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi kayak biasa. Tidak ada yang langsung membantah. Kuncoro akhirnya mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu dengan wajah yang berubah serius. Kalian pernah dengar soal ronda lama di kampung ini? Tanyanya pelan. Jatmiko mengernyit, sementara Andin menggeleng. Bayu terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, Yang dulu ada kejadian itu. Kuncoro mengangguk perlahan. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, Kuncoro mulai bercerita. Suaranya rendah dan berat. Ada kelompok ronda juga, sama kayak kita. Mereka muter kampung tiap malam. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Tapi suatu malam, mereka nemu sesuatu. Jatmiko merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar kata itu. Sesuatu apa? Tanyanya. Kuncoro menggeleng pelan. Nggak jelas. Yang pasti, setelah malam itu, satu persatu dari mereka berubah. Andin menatapnya dengan mata melebar. Berubah gimana? Mereka tetap ronda, lanjut Kuncoro. Tapi warga mulai bilang, jumlahnya selalu lebih banyak dari yang sebenarnya. Kalimat itu menggantung di udara, terasa berat dan sulit dicerna. Bayu menarik napas panjang, lalu berkata, pelan, maksudnya ada yang ikut? Kuncoro tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan gelap di depan mereka, lalu berkata, dan yang ikut itu nggak pernah pulang. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tapi kali ini bukan sekadar sunyi, melainkan sunyi yang penuh dengan makna yang menakutkan. Jatmiko mencoba memproses semuanya, mencoba mengaitkan cerita itu dengan apa yang mereka alami sekarang. Suara langkah tanpa wujud, jejak kaki yang tidak beraturan, suara yang memanggil untuk ikut ronda. Semuanya mulai membentuk pola. Jadi, kita sekarang ngulang itu? Tanya Andin pelan, hampir seperti tidak ingin tahu jawabannya. Bayu menggeleng, tapi gerakannya ragu. Atau, kita bagian dari itu sekarang, katanya lirih. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara kentongan. Tok, tok, tok. Ritmenya lambat, berat, dan tidak seperti biasanya. Jatmiko langsung menoleh ke arah suara itu berasal. Matanya menyipit mencoba menembus kegelapan. Itu dari pos sebelah kan? Tanyanya. Kuncoro menggeleng perlahan. Pos sebelah udah nggak dipakai sejak lama. Suara kentongan itu terus berbunyi, seolah memanggil mereka untuk mendekat. Ada sesuatu dalam ritmenya yang terasa familiar, tapi juga salah. Bayu melangkah maju tanpa sadar, seperti tertarik oleh suara itu. Kita harus lihat, katanya pelan. Jangan.
Andin langsung menahan. Suaranya panik. Kalau itu bagian dari mereka, kalimatnya terhenti. Jatmiko menatap ke arah suara itu, lalu kembali ke teman-temannya. Dalam benaknya, satu hal mulai terasa jelas. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kejadian acak. Ini adalah sesuatu yang memiliki pola. Dan pola itu selalu berakhir sama. Kalau kita ikut suara itu, kata Jatmiko pelan, berarti kita ikut aturan mereka. Kunchoro mengangguk pelan, wajahnya tegang. Dan aturan pertama mereka, ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kalau sudah ikut ronda, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Suara kentongan itu semakin dekat sekarang. Lebih cepat, lebih keras. Dan entah kenapa, terdengar seperti dihitung. Suara kentongan itu kini tidak lagi terdengar dari satu arah, melainkan dari berbagai sisi sekaligus, seolah seluruh kampung berubah menjadi satu ruang gema yang menutup mereka dari segala arah. Jatmiko merasakan kepalanya berdenyut, mengikuti ritme ketukan yang semakin cepat dan tidak beraturan. Bayu berjalan tanpa sadar menuju arah suara. Langkahnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Andin mencoba menarik lengannya, tapi Bayu tidak berhenti. Kunchoro hanya bisa menatap. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang sudah tidak bisa disembunyikan. Bayu, berhenti, teriak Jatmiko. Tapi suaranya terasa tenggelam di antara dentuman kentongan yang semakin keras. Bayu terus berjalan, menembus gelap tanpa ragu, seolah ia tahu kemana harus pergi. Senter di tangan Jatmiko kembali menyala redup, cukup untuk memperlihatkan jalan sempit yang tidak mereka kenali sebelumnya. Padahal mereka sudah ronda di kampung itu bertahun-tahun. Tapi jalan ini terasa asing. Aku tahu jalan ini, gumam Bayu tiba-tiba, meski nadanya kosong. Andin menatapnya dengan panik. Enggak, kita nggak pernah lewat sini, katanya cepat. Namun Bayu tetap melangkah, dan yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti, karena sesuatu dalam diri mereka mengatakan bahwa berpisah adalah keputusan yang lebih buruk. Semakin jauh mereka berjalan, udara terasa semakin berat, seperti ada tekanan yang mendorong dari segala arah. Rumah-rumah di sekitar tampak berubah. Bentuknya masih sama, tapi detailnya tidak tepat. Jendela terlihat terlalu gelap. Pintu terlalu rapat. Tidak ada suara kehidupan di dalamnya. Seolah semua penghuni sudah lama pergi atau tidak pernah ada. Kentongan tiba-tiba berhenti, mendadak, dan keheningan yang muncul setelahnya terasa memekakan. Di depan mereka berdiri sebuah pos ronda, tapi bukan pos yang mereka tinggalkan. Pos ini lebih tua, kayunya lapuk, atapnya miring, dan di dalamnya ada seseorang duduk membelakangi mereka, tidak bergerak. Jatmiko menahan napas, matanya terpaku pada sosok itu. Senter di tangannya bergetar, cahaya jatuh tepat ke punggung orang tersebut. Bajunya lusuh, kotor, dan tidak dikenali. Andin menggenggam lengan Jatmiko erat. Suaranya bergetar. Itu siapa? Bayu melangkah maju, perlahan, tanpa ragu. Pak, panggilnya pelan. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya diam. Lalu kepalanya mulai berputar. Pelan, tidak wajar, tanpa menggerakkan tubuhnya. Hanya lehernya yang berputar hingga wajahnya menghadap mereka. Dan saat itulah mereka melihatnya. Wajah itu bukan wajah manusia utuh. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, terlalu dalam, dan mulutnya terbuka sedikit, seperti hendak berbicara. Telat, suara itu keluar pelan, tapi langsung menembus dada mereka seperti tekanan yang tidak terlihat. Andin menjerit, mundur sambil menarik Jatmiko. Kunchoro hampir jatuh, kakinya tidak lagi stabil. Tapi Bayu tetap berdiri di tempatnya, menatap tanpa berkedip. Sekarang giliran
Lanjut suara itu. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar langkah kaki. Banyak, serempak, berat, mendekat. Jatmiko menoleh, dan kali ini mereka terlihat siluet-siluet gelap berjalan dari berbagai arah, mengelilingi mereka. Jumlahnya lebih banyak dari yang bisa dihitung, dan semuanya berjalan dengan ritme yang sama, seperti ronda, tapi tidak ada wajah, tidak ada suara, hanya langkah dan bau tanah basah yang kuat. "Jangan lihat mereka," teriak Jatmiko, tapi sudah terlambat. Andin sudah menangis, matanya menangkap terlalu banyak hal yang tidak bisa ia pahami. Kuncoro menutup telinganya, tapi suara langkah itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Sosok di dalam pos berdiri, perlahan, tubuhnya kaku, gerakannya patah-patah. Lalu ia melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkahnya diikuti oleh gema langkah lain dari semua arah. "Kalau sudah mulai," katanya. Suaranya kini tidak lagi pelan, tapi dalam, berat, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. "Harus selesai." Tiba-tiba, Jatmiko merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, basah. Ia menoleh perlahan dan melihat tangan, pucat, kotor, muncul dari kegelapan di sampingnya, menggenggamnya. Kuat. Ia mencoba melepaskan, tapi genggaman itu semakin erat. Di sisi lain, Andin berteriak ketika sesuatu menarik kakinya dari bawah, seolah tanah sendiri hidup. Bayu berjalan maju menuju sosok di depan, seolah dipanggil. "Bayu, jangan!" teriak Jatmiko putus asa. Tapi Bayu berhenti tepat di depan sosok itu dan menunduk, seperti memberi hormat. Sosok itu tersenyum, tipis, tidak manusiawi. "Sekarang lengkap," katanya. Dan pada saat itu, Jatmiko menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Ia mencoba menghitung. 1, 2, 3, 4, lalu 5. Padahal seharusnya mereka hanya berempat. Segala sesuatu terasa berhenti pada titik yang tidak wajar. Seperti waktu sendiri menahan geraknya untuk memberi ruang pada kesadaran yang datang terlalu terlambat. Jatmiko berdiri kaku, napasnya tertahan, matanya mencoba menghitung ulang sosok-sosok yang kini mengelilingi mereka. Bayu masih menunduk di depan sosok itu, tidak bergerak, seperti telah kehilangan kehendaknya sendiri. Andin terduduk di tanah, tubuhnya gemetar tanpa suara, sementara Kuncoro hanya bisa menatap dengan ekspresi kosong. Dan di antara mereka ada satu lagi. Siluet itu tidak berdiri terlalu dekat, tapi cukup untuk masuk dalam lingkaran yang sama. Tubuhnya tidak jelas, seperti kabut yang membentuk sosok manusia, tapi keberadaannya terasa lebih padat dibanding yang lain. Jatmiko mencoba memfokuskan pandangan, mencoba mengenali bentuknya, tapi setiap kali ia hampir memahami, bentuk itu berubah sedikit, tidak stabil, tidak tetap. "Itu siapa?" bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab, karena semua orang mulai menyadari hal yang sama. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Jatmiko. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya malam itu, Jatmiko merasa benar-benar dilihat. Bukan sekadar diperhatikan, tapi dikenali. Seolah sosok itu tahu siapa dia, bahkan sebelum ia sendiri memahami situasinya. Dingin merayap dari tengkuknya turun ke punggung, membeku di tulang belakangnya. Ia ingin bergerak, ingin mundur, tapi tubuhnya tidak merespons. Seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Lalu sosok itu melangkah maju. 1 langkah, tanah tidak berbunyi, tidak ada suara gesekan, tapi semua orang merasakannya. Jarak mereka semakin dekat, dan saat itu suara dari sosok di depan yang berdiri di pos tua kembali terdengar. "Setiap ronda harus ada yang tinggal." Kalimat itu jatuh perlahan, tapi dampaknya menghantam seperti sesuatu yang tidak bisa ditolak. Andin langsung menggeleng, air matanya jatuh tanpa henti. "Enggak, kita pulang,"
kita bisa pulang," katanya terbata, mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Kuncoro menutup wajahnya, suaranya pecah. "Kita udah masuk, kita nggak bisa keluar." Bayu akhirnya mengangkat kepalanya. Perlahan, wajahnya kosong. Matanya tidak lagi menunjukkan siapa dirinya sebelumnya. Ia menoleh ke arah mereka dan tersenyum. Tipis, asing. "Harus ada yang gantikan," katanya pelan. Jatmiko merasa sesuatu runtuh di dalam dirinya saat melihat itu. Ia mundur satu langkah, tapi genggaman dingin di bahunya kembali menguat. Sosok yang sejak tadi berada di sampingnya kini semakin jelas. Bentuknya mulai stabil dan perlahan menyerupai dirinya. Jatmiko menahan napas. Matanya membesar karena wajah itu adalah wajahnya sendiri. Lebih pucat, lebih kosong, tapi jelas, itu dia. Versi yang lain, versi yang sudah tinggal lebih lama. "Ini bukan tentang kita datang," bisik Jatmiko. Suaranya bergetar. "Ini tentang siapa yang pulang." Sosok di depannya tersenyum, dan dalam satu gerakan yang tidak terlihat jelas, dunia di sekitarnya seperti retak. Suara langkah kembali muncul, lebih cepat, lebih keras, lebih dekat. Lalu, gelap. Pagi harinya, kampung itu kembali seperti biasa. Suara motor lewat, anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman. Tidak ada yang tampak aneh, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Di pos ronda yang sama, kini ada 4 orang duduk. Mereka berbicara pelan, tertawa kecil, seperti ronda biasa. Salah satu dari mereka mengangkat gelas kopi. "Semalam sepi banget, ya," katanya santai. Yang lain mengangguk. "Iya, nggak ada apa-apa." Di sudut pos, satu kursi kosong. Tapi tidak lama, seseorang datang dari ujung jalan. Langkahnya pelan, wajahnya tenang. Ia duduk di kursi itu tanpa banyak bicara. Yang lain tidak terlihat heran, seolah kehadirannya sudah biasa. Salah satu dari mereka menoleh, lalu bertanya ringan, "Baru pindah, ya?" Orang itu tersenyum tipis. "Iya, baru ikut ronda." Dan di bawah meja, tanah berdebu itu kembali membentuk jejak 5 pasang kaki. Padahal yang terlihat hanya 4. Suara kentongan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ritmenya sama, tidak berubah. Dan dari kejauhan, suara pelan itu kembali muncul. "Ikut ronda." Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.